Ya, heboh. Dua dokter di Bandung dan di Garut, Jawa Barat terseret kasus asusila. Ya, bagaimana bisa seorang dokter yang profesinya dianggap mulia tersangkut kasus yang memalukan? Berikut pembahasannya dalam Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Saudara, lagi hangat-hangatnya dan heboh nih. Dokter di Bandung dan Garut, Jawa Barat berbuat hal yang tidak senonoh. Yang di Bandung, dokter anestesi merudah paksa keluarga pasien dengan cara dibius terlebih dahulu. Sementara yang di Garut, dokter melecehkan pasiennya saat di USG. Ya, saudara, dua kasus yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang dokter sangat menampar dunia kedokteran. Apalagi selama ini, profesi dokter dianggap sebagai profesi yang sangat mulia tentunya. Bersama saya, Rama Ditya Domas, dan juru kamera Anin Dika Pribadi. Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Bagai petir di hari yang terik, berita dokter terlibat asusila sontak heboh. Seorang calon dokter spesialis anestesi diduga merudah paksa keluarga pasien yang telah dibius. Perbuatan tidak sepantasnya ini dilakukan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Bencuatnya kasus ini berawal dari unggahan akun Instagram @ppdsgram yang menampilkan tangkapan layar berisi laporan cepat tanggap. Polisi menangkap dan menetapkan sang dokter berinisial PAP sebagai tersangka. Lalu bagaimana dugaan pemerkosaan calon dokter spesialis anestesi yang dilakukan pada 18 Maret lalu terhadap wanita berinisial FH? Uraian singkat kejadian pada tanggal 18 Maret tahun 2025 sekitar pukul 01 WIB, tersangka meminta korban untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 pada pukul 01 WIB. Jadi jam 1 dini hari ini. Dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya. Dan setelah sampai di ruang nomor 711, tersangka meminta korban untuk mengganti pakaian dengan baju operasi warna hijau dan meminta korban untuk melepas baju dan celananya. Setelah tersadar, korban diminta untuk berganti pakaian kembali dan diantar sampai lantai 1 di gedung MCHC. Setelah sampai ruang IGD, korban baru sadar bahwa pada saat itu sudah pukul 04.00 WIB. Kemudian saat korban buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu yang terkena air. Selain telah memvisum korban, polisi juga telah memeriksa 13 saksi. Penyelidikan polisi juga mengungkap selain FH ada dua pasien perempuan lain yang berusia 21 dan 31 tahun yang diperkosa pada tanggal 10 dan 16 Maret. Yang lebih mencengangkan, hasil pemeriksaan polisi menunjukkan ada indikasi pelaku mengalami kelainan seksual yang namanya somnofilia, yakni terangsang pada orang yang gak sadarkan diri. Tidak hanya kasus hukum, karir PAP di dunia kedokteran juga tamat. Universitas Padjadjaran langsung memutus studi PPDS yang tengah dijalani pelaku dan Kementerian Kesehatan juga mencabut izin praktik dokter pelaku. Masih hangat dan heboh pemberitaan kasus dugaan calon dokter anestesi memperkosa pasien. Muncul lagi kasus yang nyaris serupa. Video seorang dokter yang belakangan diketahui adalah dokter kandungan berinisial MSF diduga mencabuli pasiennya saat pemeriksaan USG di salah satu klinik di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Garut, Jawa Barat juga viral dan heboh. Pergerakan cepat juga ditunjukkan polisi dengan memeriksa klinik dan menahan dokter terduga pelaku pencabulan. Setelah memeriksa terduga pelaku, polisi akhirnya menetapkan dokter MSF sebagai tersangka. Polisi juga mengungkap video pelecehan seksual di klinik ini dilakukan pada Juni 2024. Kita sudah menemukan dua alat bukti dan malam ini kita akan naikkan sebagai tersangka. Dari saksi menjadi tersangka. Pasal yang dikenakan adalah pasal 6 huruf B dan C dan atau pasal 15 ayat 1 huruf B Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Yang tidak kalah bikin geleng-geleng kepala, pemeriksaan polisi menunjukkan pelaku juga berbuat cabul terhadap 4 korban. Sejauh ini, polisi telah memeriksa 10 orang saksi dan juga terungkap tersangka ternyata tak hanya beraksi di klinik, namun juga di kos-kosan pelaku dengan modus awal memberikan suntikan vaksin di rumah korban.
suntik honorer ya, karena si pasien ini membutuhkan penanganan itu, kemudian yang bersangkutan dilayani di rumah, tetapi yang bersangkutan modusnya itu minta diantar ke rumah si dokter ini di kos-kosan, dan setelah dia melakukan aksinya. Kita lagi berencana untuk bagaimana menjerat perencanaannya karena lebih kuat konstruksi hukumnya. Baru satu korban yang membuat laporan ke polisi, sementara korban yang viral dari tayangan CCTV klinik tempat tersangka beraksi belum membuat laporan. Tentu saja, dokter terserempet kasus pemerkosaan dan pencabulan ini membuat geram masyarakat. Iya, marah sih pasti. Amit-amit gitu, kesel banget. Geli ya, kayak kok ada dokter kayak gitu. Berpikiran seperti itu, harusnya kan dia menolong pasiennya ya, tuh kok malah gituin tuh. Kesel aja sih. Langsung marah sih pasti kayak, apalagi sesama wanita ya, kayak langsung emosi gitu. Kenapa sih bisa laki-laki dan berpendidikan gitu kan, dan dokter gitu, kenapa bisa kayak gitu, bukannya mereka udah disumpah gitu kan, kenapa bisa melakukan hal yang kayak gitu, dan itu bejat banget lah pokoknya. Kecewa, marah, gerem, udah semuanya Mas. Kita sebagai perempuan ya kan, digituin kan orang pasti ya sebenarnya maksudnya ke depannya gini, ibu-ibu muda yang sekarang ini cobalah cari dokter yang memang kalau itu bisa yang perempuan, kalaupun nggak bisa perempuan minimal kita harus membawa orang gitu untuk kita kontrol, bawa temen untuk kontrol, jadi orang nggak bisa ngelecehin gitu. Iya. Ya kecewa dengan pemerintah, kecewa dengan rumah sakitnya, yang mana harusnya dokter itu ada psikolognya ya, terus untuk tes lagi kemudian beberapa berkala gitu. Jangan sampai menerima orang yang punya penyakit untuk ngobatin orang yang sedang sakit gitu ya. Ini musibah yang sangat besar yang kita rasakan sebagai masyarakat Indonesia. Apalagi kami kaum hawa ya, kalau ibu-ibu itu sedih ngelihatnya ya, sedih gitu loh. Itu masa depan dia, masa depan anaknya, masa depan suaminya itu kan hancur gitu. Gara-gara kelakuan yang tidak bertanggung jawab sama dokter tersebut. Gitu. Dan menurut saya itu sangat tidak etis, apalagi sebagai perempuan yang pastinya ngerasa apa yang perempuan lain itu rasakan. Itu sakit hati sih dari saya sendiri, karena kayak kamu sudah menjaga diri kamu dan posisinya di situ korbannya juga lagi menjenguk pasiennya, dan dia tuh mau membantu gitu loh, sangat sayang gitu ya sama pasiennya gitu, tapi harus dilaksanakan seperti itu menurut saya tidak etis. Dan jadi buat cowok-cowok yang di sana tolong dijaga nafsunya dan juga dijaga mata pandangnya gitu, karena nggak semua perempuan itu deserve this, dan menurut saya kasus ini harus dijadiin pelajaran oleh banyak orang, nggak ngelihat gender. Ya saudara, walau aturan tentang pendamping dari keluarga ini tidak tertulis secara spesifik, akan tetapi seperti kebiasaan masyarakat, pasien berhak meminta keluarga atau pendamping ketika dirawat oleh dokter, apalagi sang dokter merupakan lawan jenis. Ya, paling tidak harus ada perawat yang mendampingi saat pemeriksaan berlangsung, dan juga pasien berhak untuk memilih dokter untuk memeriksakan kesehatannya. Dokter bisa dibilang merupakan salah satu profesi yang terhormat atau mulia. Tidaklah mudah menjalani profesi seorang dokter. Selain sumpah jabatan, ada kode etik yang harus dipegang teguh dan erat oleh setiap dokter. Sejatinya, sumpah jabatan serta kode etik menjadi rambu-rambu atau tameng dari perbuatan jahat, bahkan niat untuk berbuat jahat. Seperti yang dikatakan Ketua Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia, Yudi Mulyana Hidayat. Tapi, apakah dua kasus di Bandung dan di Garut, Jawa Barat ini membuktikan sumpah dokter dan kode etik tidak lagi sakral? Dan gimana cara menjaga serta mengawasi mentalitas para dokter? Ya, peserta didik spesialis ini diberikan tes namanya MMPI. Ya, tes kesehatan mental lah, kira-kira begitu. Hanya mungkin tools yang kita pakai ini belum mampu mendeteksi kelainan atau patologi mental pada seorang peserta didik pada saat kita rekrutmen kan. Mungkin saya sepakat nanti bukan tidak hanya pas masuk, mungkin setiap 6 bulan, setiap setahun sekali mungkin kita akan tes semua peserta didik kita, residen kita gitu.
supaya betul-betul kita bisa menghasilkan orang-orang yang betul-betul sehat secara mental, fisik, dan sebagainya. Kamera pengawas atau CCTV pada zaman sekarang memiliki peran penting, termasuk dapat mengungkap kasus pelecehan seksual yang dilakukan dokter saat pemeriksaan pasien. Selain kamera pengawas, apa saja hak pasien agar terhindar atau menjadi korban perbuatan tidak menyenangkan dokter pada saat pemeriksaan? Sesuai prosedur pemeriksaan, terutama pemeriksaan oleh dokter kandungan, pasien harus didampingi bidan atau perawat. Tenaga bidan atau perawat terbatas. Pasien boleh didampingi anggota keluarga. Walaupun aturan tentang pendamping keluarga tidak tertulis secara spesifik, akan tetap mengikuti kebiasaan di masyarakat. Terlebih lagi, dokter yang memeriksa merupakan lawan jenis. Yang terpenting, pasien memiliki kuasa penuh untuk memilih dokter, rumah sakit, atau tenaga kesehatan untuk merawat dirinya, terkecuali dalam kondisi darurat yang tidak memungkinkan sang pasien memilih atau pasien tidak sadarkan diri dan sangat membutuhkan perawatan medis. Balik lagi ke kasus dokter cabul, masyarakat memiliki pandangan tersendiri terhadap hukuman bagi dokter yang terseret kasus kekerasan seksual. Tentunya saja penjara udah pasti dan juga hukum sosial di mana orang-orang harus banget buat ngejauhin orang-orang seperti itu karena itu bisa berdampak yang buruk banget buat yang lainnya karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya gitu. Saya rasa penjara tidak cukup ya. Sesuai dengan syariat agama saya hukum mati lah. Iya, itu pantas buat dia karena itu tidak bisa diobatin. Orang seperti itu nggak bisa diobatin. Ya nggak bisa masuk penjara dia tularin lagi gitu loh di penjara. Masuk kemana lagi nggak ada. Ya saya yang paling pantas buat dia hukum mati. Langsung marah sih pasti kayak apalagi sesama wanita ya kayak langsung emosi gitu. Kenapa sih bisa laki-laki dan berpendidikan gitu kan dan dokter gitu kenapa bisa kayak gitu bukannya mereka udah disumpah gitu kan kenapa bisa melakukan hal yang kayak gitu dan itu bejat banget lah pokoknya. Dia nggak normal, dia bisa ini kan itu profesinya kan, itu profesi sebagai dokter dia menyalahgunakan profesinya. Kalau saya bilang hukum biar nggak ada lagi ke selanjutnya, hukum yang yang setimpal gitu dengan perbuatan dia gitu. Kan melecehkan perempuan, ibunya juga kan perempuan. Hukuman sosial itu bagus, hukuman sosial aja kayaknya cukup ya. Hukuman sosial itu lebih parah daripada hukuman dia di penjara. Di penjara enak-enak aja orang di penjara tuh kayaknya. Ya hukum nggak seberat-beratnya, cuman yang harusnya dapat setimpal lah. Terus dari rumah sakit kita juga dikasih sanksi. Diberhentikan kayak gitu sih. Saudara, kasus dan perilaku menyimpang dari dokter di Bandung dan Garut, Jawa Barat ini bukan berarti menutupi sumbangsi para dokter terhadap masyarakat. Karena masih banyak di luar sana para dokter yang sudah mendedikasikan diri untuk kepentingan dan juga masyarakat yang sehat. Ya, kasus ini dapat diambil hikmahnya, saudara, agar masyarakat bisa lebih mawas diri dan juga mementingkan hak dan kewajibannya sebagai pasien. Demikian Kopi Pagi kali ini, saya Ramaditya Thomas dan juru kamera Anindika Pribadi. Pamit undur diri, sampai jumpa. Salam SCTV.